Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Red Reddington. Saat itu tengah terduduk di halaman depan kantor FBI. Setelah salah satu anak buahnya mengantarkan koper, Reddington lantas masuk ke dalam dan menyatakan ingin menemui asisten direktur bernama Harold Cooper kepada salah satu resepsionis di sana. Resepsionis itu bertanya, apakah Reddington telah memiliki janji dengan orang yang bersangkutan? Reddington menjawab, tidak. Tapi ia ingin sang resepsionis memberitahu jika tamu yang ingin bertemu dengannya bernama Raymond Reddington. Setelah itu, Reddington menepuk lututnya dan tak lama kemudian para agen FBI langsung berkerumun untuk menangkapnya. Nampaknya, Raymond Reddington masuk ke dalam 10 daftar penjahat teratas dari pencarian yang dilakukan oleh Berhasil menangkap Reddington, Cooper bersama anak buahnya langsung berangkat menuju kantor pusat. Anak buahnya meyakinkan Cooper jika Reddington yang menyerahkan diri adalah Reddington yang selama ini mereka cari. Dari segi sidik jari serta tato miliknya sangat percis ciri-ciri dari Reddington. Bahkan, Reddington turut membantu rincian khusus soal misi Brussels tahun 2008. Mari kita berkenalan dengan Raymond Reddington. Ia merupakan lulusan angkatan laut terbaik di kelasnya. Lulus pada usia 24 tahun dan ia telah siap dilantik menjadi laksamana. Namun di tahun 1990, Reddington pulang untuk menemui istri dan putrinya saat Natal. Tapi, petugas yang paling dihormati tersebut hilang begitu saja dari muka bumi. Hingga 4 tahun yang lalu, sebuah dokumen rahasia bernama Norfolk bocor di Baghdad, Islamabad, dan Beijing. Semua kebocoran itu tertuju pada Reddington, sampai-sampai ia dicap sebagai penjaga kejahatan karena Reddington hanya ingin bertemu dengan penawar tertingginya untuk sebuah kasus yang ia ketahui. Kemudian, Cooper pun mulai melakukan sesi interogasi bersama Reddington. Setelah kamera tersambung, Cooper bertanya apa yang Reddington inginkan. Reddington tiba-tiba membahas tentang 3 kasus yang menurut Cooper tak saling berketerkaitan. Namun, ia memiliki satu nama yang merupakan dalang di balik 3 kasus besar tersebut, yaitu Ranko Zamani. Salah satu informan Cooper langsung mencari data pribadi milik Zamani, tapi ia mendapat informasi bahwa Zamani telah tewas. Reddington kembali berkata bahwa berarti akan ada sebuah mayat berjalan yang baru saja masuk ke Unit 283 dari Munich ke Dulles. Dan perkataan Reddington menjadi kenyataan. Seorang pria yang menggunakan identitas sebagai Sasha M. Charko baru saja terlacak masuk ke dalam bandara Dulles. Karena perkataannya terbukti benar adanya, Cooper meminta maaf. Lalu Reddington berjanji akan membantu FBI untuk menangkap Zamani dengan syarat ia hanya ingin berbincang dengan Elizabeth Kane. Scene berganti, memperlihatkan seorang wanita bernama Elizabeth Kane yang baru saja terbangun dari tidurnya bersama sang suami yang bernama Tom. Karena hari itu adalah hari pertamanya bekerja, Elizabeth lantas bergegas, mengganti pakaiannya dan bersiap-siap untuk segera berangkat menuju kantor. Dibantu oleh Tom, setiap barang yang selalu Elizabeth lupakan berhasil Tom bawa dan ia berikan padanya sebelum Elizabeth pergi. Tapi, saat Elizabeth hendak pergi, helikopter serta beberapa mobil FBI langsung menghampirinya dan meminta izin membawa Elizabeth ke kantor. Tibanya di kantor, ia langsung bertemu dengan asisten direktur anti-teroris yaitu Harold Cooper. Kemudian Cooper meminta Elizabeth untuk menjelaskan siapa dirinya. Tak mengerti dengan apa yang Cooper bicarakan, Elizabeth meminta maaf karena ia tak tahu maksud dan tujuan dari Cooper. Lalu Cooper kembali bertanya mengapa Reddington menginginkannya. Elizabeth berpikir karena ia merupakan pegawai baru yang mungkin saja bisa ia manipulasi. Mendapat jawaban yang membuatnya puas, Elizabeth pun langsung dibawa ke lokasi hitam untuk bertemu dengan Reddington. Sebelum dipertemukan dengan Reddington, Elizabeth diperingatkan terlebih dahulu untuk berhati-hati dengannya. Lalu saat Elizabeth bertemu dengan Reddington, kata pertama yang Elizabeth tanyakan padanya adalah ia ingin Reddington menceritakan tentang Ranko Zamani. Meskipun Reddington menjawab tak sesuai dengan pertanyaan yang ia berikan, Elizabeth hanya terdiam. Dan akhirnya, Reddington menjelaskan setiap rencana yang akan Zamani lakukan. Dalam sejam yang akan datang, Ranko Zamani akan menculik seorang putri jenderal bernama Daniel Ricker. Akan ada semacam pengalihan yang membuat komunikasi terputus. Kemudian, ia akan membunuh anak tersebut. Elizabeth bertanya, mengapa Reddington mengetahui hal itu? Dengan santainya, Reddington menjawab secara jujur, karena ialah yang menyelundupkan Zamani ke negara ini. Perlahan, pembahasan Reddington mulai membelot. Ia membahas tentang Elizabeth yang ditinggalkan oleh ayahnya yang merupakan seorang penjahat. Ia juga ditinggal tewas oleh ibunya karena sakit dan rasa malu.
Pernyataan Reddington membuat Elizabeth ketakutan. Ia memutuskan untuk keluar dari interogasi tersebut karena terkejut ketika Reddington mengetahui masalah pribadi di keluarganya. Yang ia ingin beritahu pada FBI adalah Zamani akan menculik Putri Jenderal. Kemudian ia terdiam sembari menelepon suaminya yang saat itu telah bertemu dengan anak yang akan mereka adopsi. Namun karena pikiran Elizabeth terlalu kacau, ia meminta maaf karena tak bisa membantunya mengurus hal tersebut. Tak lama kemudian, pihak FBI kembali memintanya untuk ikut bersama mereka mengamankan Putri Jenderal. Tibanya di tempat Putri Jenderal yang bernama Bethany berada, mereka pun langsung mengamankan Bethany dan mengajaknya pergi. Di tengah perjalanan, Elizabeth berusaha untuk menenangkan Bethany agar ia berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Dikawal oleh beberapa mobil FBI, mereka harus berputar arah setelah terjadi penutupan jalan. Namun, ternyata itu hanyalah permainan belaka, karena tiba-tiba saja para penjaga yang menyuruh mereka berputar arah mengeluarkan senjata dan menembaki mobil para agen FBI. Mereka berfokus pada mobil yang ditumpangi oleh Elizabeth dan Bethany. Meskipun Elizabeth berusaha payah menyelamatkan Bethany dari penculikan tersebut, tetapi tetap saja ia harus menyerahkan Bethany setelah para penculik mengancamnya. Setelah Bethany diculik begitu saja, mereka kembali ke lokasi hitam untuk berbincang bersama Reddington. Reddington menjawab jika ia hanya tahu bahwa Putri Jenderal akan diculik. Sisanya itu adalah tanggung jawab para agen FBI. Karena ia telah berjanji akan membantu FBI menangkap Zamani, lantas Reddington meminta izin untuk menunjukkan bagaimana cara ia bekerja. Reddington menyusun ulang peta buronan Zamani yang telah FBI susun secara berpola, dimulai dari Miroslav, seorang kimiawan, hingga Reinhard, seorang banker Jerman. Semua terkait dengan rencana mahal yang akan Zamani lakukan. Karena Elizabeth kesulitan mencari pola asli yang Zamani rencanakan, Reddington memberi saran pada Elizabeth untuk menganggap masalah tersebut sebagai masalah pribadinya. Elizabeth berpikir keras. Ia lalu perlahan menguraikan setiap permasalahan Zamani, dimulai dari Zamani yang mengidap virus Nipah sehingga membuatnya sekarat. Sebelum Zamani tewas, apa yang ia butuhkan dan apa hubungannya dengan Bethany? Reddington bertanya. Elizabeth kembali menguraikan bahwa ayah Bethany bertugas di Bosnia untuk membantu pasukan NATO di daerah Bihak Pocket. Mereka meracuni desa yang merupakan kampung halaman dari Zamani. Semua orang desa tewas terkecuali Zamani yang berhasil selamat. Artinya, dari semua motif yang Zamani perlihatkan pada FBI, ia ingin balas dendam pada jenderal. Ia menyewa kimiawan untuk membuat bom dan meledakkannya di Washington dan menggunakan Bethany untuk membalaskan dendamnya. Reddington lalu berkata jika ia memiliki teman dengan panggilan penjaga hotel. Ia menguasai banyak tempat rahasia. Apabila tim FBI ingin menangkap Zamani, maka mereka harus memanggil temannya. Tapi semua itu memiliki harga. Reddington ingin ditempatkan di sebuah hotel mewah dengan fasilitas lengkap. Dan perkataan Reddington kembali terbukti. Dalam hitungan sekejap, FBI berhasil meringkus kimiawan beserta anak buahnya. Hal tersebut membuat Elizabeth bisa tenang dan pulang ke rumahnya dengan perasaan lega. Bahkan saat ia tiba di rumah, Elizabeth melihat ucapan selamat datang dari Tom atas anak adopsi mereka yang pertama. Ucapan itu benar-benar membuat Elizabeth senang. Namun, kesenangan itu tak bertahan lama ketika ia melihat Tom telah dalam kondisi berdarah dan terikat. Di samping Tom, ia melihat kehadiran Zamani yang bertanya mengapa Elizabeth mengetahui keberadaannya di kota ini. Zamani ingin Elizabeth memberitahu informasi tentangnya. Semua informasi Elizabeth berikan pada Zamani agar suaminya selamat. Kemudian Zamani menjelaskan jika ia memiliki rencana yang akan menimbulkan banyak korban jiwa. Pilihannya, Elizabeth harus menyelamatkan banyak korban jiwa atau ia menyelamatkan suaminya. Kemudian, Zamani menusuk perut Tom dan ia pergi begitu saja. Tom yang perlahan kehabisan darah langsung dibantu oleh Elizabeth yang menelpon 911. Setelah itu, ia kembali menghampiri Reddington untuk menyalahkan semua ini padanya. Ia menyalahkan Reddington karena mengira Reddingtonlah yang memberitahu Zamani tentang operasi rahasia ini, sehingga suaminya harus menjadi korban. Tetapi Reddington mengelak. Ia justru meminta Elizabeth untuk berterima kasih pada Zamani karena mungkin saja Zamani telah menolongnya. Namun, tiba-tiba saja Elizabeth melubangi pembuluh darah Reddington yang akan membuatnya tak sadarkan diri dalam 1 menit. Setelah itu, Elizabeth mengancam Reddington untuk memberitahu secara lebih jelas bagaimana ia menemukan keberadaan Zamani. Lalu, ia meninggalkan Reddington dan scene kembali berganti.
Elizabeth yang mulai membaik meminta izin kepada pihak FBI untuk menjenguk kimiawan. Awalnya, ia ditolak karena Elizabeth sedang dalam penangguhan. Tapi Elizabeth memaksa hingga akhirnya agen Ressler memberi izin. Ternyata ia telah berhasil. Namun, Ressler membuat seluruh agen FBI langsung menyebar untuk mencari keberadaannya. Di satu sisi, Reddington yang keluar dari hotel bertemu dengan Zamani di suatu tempat. Meskipun pihak FBI bisa melacaknya, Reddington begitu tenang berbincang dengan kawan lamanya. Zamani menceritakan bahwa ia akan membawa kembali wabah yang telah dialami oleh desanya. Namun, kali ini ia tak hanya mengarah pada anak jenderal saja, melainkan setiap anak-anak yang berada di kota Washington DC. Setelah itu, Zamani pergi meninggalkan Reddington. Setelah bertemu dengan Zamani, Reddington menelpon Elizabeth untuk memberitahu bahwa Zamani telah mengarah ke seluruh anak-anak. Kini ia ingin Elizabeth memberitahunya apa yang ia lihat terakhir kali saat suaminya ditahan oleh Zamani. Elizabeth menjawab berbagai macam hal, namun Reddington mengelaknya. Hingga akhirnya, Elizabeth teringat sebuah cap stempel yang mengarah kepada sebuah kebun binatang di DC. Lantas, Elizabeth segera pergi ke kebun binatang tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat Bethany yang terduduk sendirian. Bethany yang ketakutan memperlihatkan sebuah bom yang mengikat tubuhnya. Di lain sisi, agen FBI berhasil menghentikan pergerakan Zamani yang saat itu telah terpojok. Namun sayang, Zamani telah terlebih dahulu mengaktifkan bom yang terikat di tubuh Bethany dan Zamani pun tewas setelah ia ditembak jatuh oleh agen FBI. Karena bom telah menyala, Elizabeth kembali menelpon Reddington untuk meminta bantuan. Reddington memberitahu Elizabeth jika ia telah mengirimkan satu temannya yang akan menangani bom tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria asing yang tak bisa berbicara bahasa Inggris sama sekali langsung datang dan membantu Elizabeth mengamankan bom di tubuh Bethany. Dengan cekatan, pria itu langsung memotong kabel bom dengan baik hingga bom itu berhenti berdetak. Setelah menyelesaikan misinya, pria tersebut pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Reddington datang dan setelah Bethany berhasil diselamatkan, mereka kembali mengadakan rapat. Kali ini Reddington memberi sebuah kesepakatan kepada FBI. Ia ingin melakukan kembali penangkapan sesuai dengan daftar hitam miliknya yang telah ia tulis selama 20 tahun. Di daftar itu terdapat nama dari seorang politikus, mafia, peretas, dan mata-mata. Zamani hanyalah sebagian kecil dari nama-nama yang berada di dalam daftar hitamnya. Meskipun FBI memiliki daftar itu sendiri, namun ia yakin jika daftar tersebut hanyalah sebagai formalitas belaka. Inilah peraturan yang ingin Reddington terapkan. Ia tak boleh tidur di lokasi yang sama selama lebih dari 2 malam selama berturut-turut. Reddington harus memiliki pelacak 8 mm terenkripsi penuh yang akan ditanam di lehernya. Ia meminta pengamanan sendiri. Dirinya memilih 5 orang terdaftar, dan 2 diantaranya dipilih secara langsung oleh FBI. Apapun yang Reddington katakan, ia meminta kebebasan dalam sesi bernegosiasi. Dan yang paling terpenting juga adalah ia hanya berbicara kepada Elizabeth Hand. Kemudian kita bisa melihat scene terakhir di episode 1 yang memperlihatkan Elizabeth. Kini, ia mulai menyadari sesuatu yang salah dari suaminya. Setelah ia menemukan sebuah kotak berisi sejumlah uang serta beberapa paspor milik suaminya dengan identitas yang berbeda-beda. Episode 1 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist.